Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Taisirul Khalaq dalam bab Adabun Naumi, etika dalam tidur. Adabun Naumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi Muhammad. Adabun Naumi utawi iki iku mertelaken pira-pira tata kramane turu. Hiya utawi adabun naumi iku ayat tohoro nyenta sesuci sapa wong minal hadasi saking hadas. Wa ayat namana nyenta turu sapa wong ala jambihi ing atas lambunge wong al aimani kang tengen mustaqbilal kiblati hale wong kang madhep kiblat. Wa yaksuda lan nyenta naja sapa wong binaumihi kelawan turune wong rohata badanihi ing ngepenakaken badane wong liyak wa supaya kuat sapa wong ala ibadati ing atas ibadah. Wa ayyadhkura lan nyenta eling sapa wong Allah taala ing Allah taala inda naumihi ning dalem nalikane turune wong wa ba'da yaqadhatihi lan ing dalem sawise tangine wong. Adabun naumi ini akan menjelaskan etika dalam tidur. Etika dalam tidur itu banyak. Di antaranya satu ayat toharo minal hadat. Di antaranya sebelum tidur, menjelang tidur, kita bersuci dulu dari hadas, baik tentu hadas kecil. Bersuci dulu dari hadas. Wa ayyanama ala jambihil aiman mustaqbilal kiblat. Yang kedua, tidur dalam keadaan menghadap kiblat di sisi kanan. Maksudnya tangan kanan nempel di pipi kanan. Maksudnya berbaring miring dengan menghadap kiblat, berbaring miring ke sisi kanan. Maksudnya sisi kanannya berada di bawah, sisi kirinya berada di atas. Sisi kanan badan berada di bawah, lalu sisi kiri badannya berada di atas. Wa sudah binaumihi rohata badanihi liyaqwa 'ala ibadah. Selanjutnya termasuk etika dalam tidur adalah niat. Niat tidurnya untuk mengistirahatkan fisik supaya kuat menjalani ibadah. Jadi niat tidurnya itu ibadah, yaitu mengistirahatkan badan supaya mampu menjalani ibadah. Artinya mampu supaya fit dalam beribadah itu maksimal karena sudah nyaman. Wa yadhkurullaha ta'ala inda naumihi wa ba'da yaqadhatihi. Kemudian etikanya lagi adalah menyebut nama Allah saat hendak tidur maupun bangun tidur. Wa qad kana lan teman-teman ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza khada nalikane ngalap sapa Kanjeng Nabi matja'ahu ing panggonan turune Kanjeng Nabi minal laili saking bengi minal laili ing dalam waktu bengi wudi'a wa doa maka nyalakan sapa Kanjeng Nabi ya tahu ing astane Kanjeng Nabi tahta khaddihi ing dalam sang sore pipine Kanjeng Nabi summa yaqulu maka kari-kari donga sapa Kanjeng Nabi dongane Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma tu amma bismika kelawan nyebut asmane panjenengan ahya urip kita urip sapa ingsun wa amut lan mati sapa ingsun. Wa idza saya qadha nalikane tangi sapa Kanjeng Nabi kala dawu mangka donga sapa Kanjeng Nabi dongane alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdu te sakabehane puji iku lillahi ketep katungan Gusti Allah alladzi ahyana kang uripaken sapa Allah ing kita ba'dama amatana ing dalam sawise oleh mateni sapa alladzi ing kita wa ilaihi lan iku ing dalam wa ilaihi lan iku maring alladzi an-nusyuru utawi gumelar makhluk tegese tangi saking kubur. Meniru Kanjeng Nabi, qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha matja'ahu minal laili. Nabi ketika hendak tidur malam, maka beliau wada'a yadahu tahta khaddi. Maka meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Jadi maksudnya pipi kanan berada di atas tangan kanan. Ya begini. Sumayaqulu
kemudian berdoa Allah bismika Allahumma ahya wa amut. Allahumma bismika, ya Allah, atas namamu saya hidup dan atas namamu juga saya mati. Wa idza stayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketika beliau bangun tidur, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah benar-benar mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita semua akan dibangkitkan. Doa sebelum dan sesudah tidur itu banyak banget. Dalam beberapa hadis ada diantaranya membaca ayat kursi, diantaranya membaca isti'adzah, membaca al-ikhlas dengan dua muawwidzatain, dengan dua surat muawwidzah, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Diantaranya lagi banyak sekali membaca al-kafirun atau membaca az-zalzalah dan beberapa ayat-ayat yang lain, termasuk baca nasihat Kanjeng Nabi ketika dicurhati oleh sahabat Ali. Beliau menyampaikan nasihat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar 33. Jadi doa-doa itu yang kemudian dipesankan oleh Kanjeng Nabi dibaca sebelum tidur. Tapi doa yang paling terkenal ya sebelum tidur baca Allahumma bismika ahya wa amut, atau dibalik bismika Allahumma ahya wa amut. Dan setelah bangun tidur ya baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Padahal banyak doa-doa sejenis juga banyak. Di antaranya Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik rahmatan wa rahmatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Nah, di antaranya itu. Adabul masajid utawi iki iku mertelakan pira-pira adabe masjid. Al masajidu utai pira-pira masjid iku buyutullahi pira-pira umai Allah. Wa manute sapana iku uli koden kantungaken sapa apa qalbuhu atine man biha kelawan masajid adzallahu maka ngiyup-ngiyupi sapa Allah hu ingman adzallahu maka ngiyup-ngiyupi hu ingman sapa Allah fi dzillihi ing dalam iyup-iyupane Allah yaumal qiyamati ing dalam esuk dina kiamat. Kama fil hadisi kaya keterangan ing dalam hadis. Fayu pelabu maka den tumrih, maka den suprih, maka den pamrih, maka den cari opo almasyu lumaku ilaiha maring masajid bistiyakin kelawan bronto ma'asakianati sertane anteng wal waqori lan tegese anteng. Wa dukhuluha lan manjing al masajid bil yumna kelawan sikil tangan ma'atan dhifin alaihi sertane mersiakan sandal lorone man kharijaha ing dalem jabane masajid. Wa qauluhu lan ucapane wong inda dukhuli nalikane manjing ngucap Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma du Allah iftah mugia buka panjenengan li maring ingsun abwaaba rahmatika ing pira-pira lawange rahmate panjenengan. Wa ada utahiyatil masjid lan nekani salat tahiyatul masjid wa taslimu lan uluk salam. Walau khola senajan sepi opal masjid minan nasi sak manusa. Li'annahu karena setuhune masjid iku la yakhlu ora sepi opal masjid minal jini wal malaikati saking pira-pira jin lan pira-pira malaikat. Minal jini saking jin wal malaikat lan pira-pira malaikat. Wal julusun lan lungguh bi niyati taqarrubi kelawan niat gawe amal peparek wa muraqabatullahi lan nginjen-nginjen Allah Ta'ala wal iksaru lan ngakeh-akehaken min zikrihi saking eling Allah wa habasun nafsi lan ngeker nafsu ngeker anis syahwati saking pira-pira syahwat wa jitinabul khusumati lan ngadohi permusuhan wa jitinabul khusumati lan ngadohi permusuhan
Wa alla yantaqilan yen lan yenta ora pindah sapa wong min makanihi saking panggonane man illa li hajatin angin karena hajat. Wa alla yunsidalan yenta ora eh, munsid lan ora lan yenta ora puji-pujian sapa menedolatan ing barang kang ilang. Apa wala lan ora wa alla yunsidalan lan ora nyenta goleti sapa wong dolatan ing barang kang ilang. Wa alla yarfa'alan yenta ora banteraken sapa manusa tahu ing suarane man bi hadratil musallina ing dalem sandinge pira-pira wong kang salat. Wa alla yamurra lan yenta orang lewati sapa baina itihim ing dalam antaran pira-pira arepe al musallin wa alla yastakhilan yenta ora ketungkul sapa man bisa naatin kelawan pegawean. Wa alla yakhudolan nyata orang manding sapa man bahas sapa man fi kalami ahli dunya ing dalam omongan ahli dunya. Liya selama supaya selama sapa wong minal wa'idi saking pengancaman al-waridi kang tumeka fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh yati fi akhiriz zamani nasun. Yati teka bakal teka fi akhiriz zamani ing dalam akhir zaman sapa man sapa nasun menungsa min ummati saking umat ingsun yatuna pada nekani sapa ummati al masajid atau sapa nasun min ummati al masajid ing pira-pira masjid tekane yaquduna hale pada lungguan sapa nasun fiha ing dalam masjid halakon kelawan pantan-pantan halakon kelawan kelompok-kelompok tapi zikruhum utawi kang utawi nuture nasun iku ad-dunya dunya wa hubbud dunya lan temen dunya la tujalisuhum aja baturi sira kabeh hum ing nasun min ummati yang model mukonon walai sama ka ora nana iku lillahi qada Allah bihim kelawan nasun apa hajatun hajat faidha rota maka nalika ngarepaken sapa wong al khuruja ing metu tuli maka den pamri minu saking apa al badu apa al-bad'u ngawiti bil yusra kelawan sikil kiwa. Wa ayyatu'aha lan yen tanyelaken sapa wong ha ing yusra ala dhahri na'lihi ing atase dhuwure sandale wong. Sumayal basu maka kari-kari nganggo sapa men alimuna ing sandal tengen awalan ing dalam kawitane. Wal yakul lan becik ngucap sapa wong inda khurujihi nalikane metune wong saking masjid ngucape Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma du Allah inni satemene ingsun iku as'aluka jaluk ingsun nyuwun ingsun ing panjenengan min fadlika saking anugerah panjenengan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala dawu sapa Allah taala inna buyuti fi ardi al masajid inna buyuti setune pira-pira umay ingsun fi ardi ing dalam bumi ingsun iku al masajidu pira-pira masjid wa inna zuwari lan setuhuna pira-pira kang dolan ing ingsun fiha ing dalam al masajid iku ammaruha pira-pira kang rameaken al masajid fatuba maka bahagia temen abdin kadua kawula tatoharo kang suci sapa abdun fi baitihi kang sesuci sapa abdun fi baitihi ing dalam umay abdun summa zaroni maka kari-kari ziarah sapa abdun ingsun fi baiti ing dalam umay ingsun fa haqqun maka iku nyata alal mazuri ing atas wong kang den ziarahi apa ayu krimanya tamuliaken sapa al mazur zairahu ing wong kang ziarah ing al mazur wa an Anas lan saking Anas radhiyallahu anhu manute sapa wong iku asroja ngurip-nguripaken sapa man fi masjidin ing dalam masjid sirojan kelawan lampu asroja ngupai lampu sapa man fi masjidin ing dalam masjid sirojan ing lampu lam tazal maka ora kingsir sapa malaikat pira-pira malaikat wa hamalatul arsy lan pira-pira malaikat kang gawa arsy iku tastaghfiru nyuwunaken ngampura sapa al malaikah wa hamalatul arsy lahu maring man asroja madama selagine langgeng fi dzalika ing dalem kono-kono apa al masjidu masjid fi dzalikal masjid ing dalem kono-kono masjid apa tauhu padang siroj. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas etika di dalam masjid atau etika mengunjungi masjid.
Al-masajid buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Dalam tanda kutip, masjid adalah rumah Allah. Wa man 'ulliqa qalbuhu biha adallahu Allahu fi dhillihi yaumal qiyamah kama fil hadits. Dan siapapun yang hatinya bergantung, hatinya selalu ta'alluq, selalu bergantung kepada masjid, maksudnya hatinya selalu ingin ke masjid dalam rangka ibadah. Hatinya ingin ke masjid, selalu ingin ke masjid dalam rangka ibadah, maka Allah akan memberi naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah kelak di hari kiamat. Sebagaimana dalam keterangan hadis. Oleh karena itu, fayutlabul masyu ilaiha bistiyakin ma'as sakinah wal waqar. Maka dalam bermasjid, dalam mengunjungi masjid, maka diharapkan punya etika-etika. Pertama, bistiyakin ma'as sakinah wal waqar. Pertama, etika di dalam masjid ketika kita mengunjungi benar-benar semangat tinggi, tapi tetap dalam ketenangan. Jadi semangat nih, ketika mau mengunjungi masjid semangat. Semangat tapi tenang, bukan gerusa-gerusu. Jadi nggak boleh mau mengunjungi masjid itu sambil kayak kayak orang belum sarapan, nggak boleh. Jadi kalau mau masuk itu harus semangat, harus harus cepat-cepat, tapi tetap dalam ketenangan, nggak gerusa-gerusu. Semangat tapi dalam ketenangan. Jadi ya nggak lari, tapi ya nggak jalan santai juga. Nggak lari, tapi nggak jalan santai. Jadi ya tetap tenang, tapi tetap semangat. Itu etika pertama. Etika kedua, wa dukhuluha bil yumna ma'atan nadhifin alaihi kharijaha. Yang kedua, memasuki masjid memulai dengan dengan kaki kanan, tapi sandalnya tetap bersih. Maksudnya sandalnya kalau memang sandalnya ada najis, maka sebelum memasuki arena atau memasuki lingkungan masjid ya bersihkan dulu. Sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi langkahkan kaki kanan dulu sambil berdoa, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Atau dalam bahasa Arab, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu etika yang kedua. Selanjutnya kalau sudah masuk selanjutnya baca salam dulu. Baca salam siapapun yang ada di sana, kita bacakan salam. Walaupun ternyata masjidnya masih sepi, tetap bacakan salam. Bacakan salam, kemudian diteruskan dengan sholat tahiyatul masjid. Atau kalau nggak sempat benar tahiyatul masjid tidak sempat dengan sholat, maka ya wirid minimal baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walau khola al masjid minan nas. Dan tetap baca salam meskipun tidak ada penghuninya. Maksudnya itu meskipun tidak ada penghuni manusianya. Karena kata kitab ini, li'annahu la yakhlu minal jinni wal malaika. Karena menurut kitab Taisirul Khalaq, masjid itu tidak pernah sepi dari penduduknya, dari isinya. Jadi di dalam masjid itu selalu ada penghuninya, meskipun bukan manusia, tapi jin maupun malaikat. Jadi tetap kita baca salam. Jadi sebelum masuk masjid, assalamualaikum. Wal julusu biniyati taqarrub muraqabatillahi ta'ala. Kemudian setelah sholat selesai, sholat tahiyatul masjid, duduk dengan tenang, dengan niat mendekatkan diri dan munajat ke Allah. Karena niatnya seperti itu, maka wal iktsaru min dzikriha, selalu memperbanyak zikir kepada Allah, wa habsun nafsi anis syahwati dan menahan diri dari memenuhi keinginan-keinginan. Jadi ketika masuk dalam masjid, sudah keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi sementara dilepaskan dulu. Selanjutnya wajtinabul khusumati. Di dalam masjid itu sebisa mungkin menghindari pertikaian, menghindari konflik. Jadi masjid itu ketika sudah ramai, maka itu rawan konflik, rawan tukaran. Kalau masjid ramai itu rawan tukaran.
Jadi berebut tempat duduk atau berebut ya macam-macam lah. Jadi hindari seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu yang menurut kita tidak pas, sudah maklumi saja. Maklumi, kemudian memaafkan atau konsentrasikan ke tetap muraqabah wal munaj, muraqabah ke Allah dan konsentrasikan ke yang lain. Pokoknya jangan dipedulikan yang seperti yang begitu-begitu jangan pedulikan. Hal yang sekiranya menimbulkan khusuma, menimbulkan konflik, hindari sebisa mungkin. Apalagi mendengarkan, dan ini peringatan juga. Apalagi mendengarkan ceramah-ceramah yang sifatnya provokatif atau kalimat-kalimat yang sifatnya provokatif. Ini yang menimbulkan pertikaian, yang menimbulkan konflik. Jadi hindari sebisa mungkin untuk mengucapkan atau mendengarkan atau memperdulikan hal yang menyebabkan konflik. Wa alla yantaqila min makanihi ila hajatin. Kalau sudah duduk di satu tempat, usahakan sebisa mungkin jangan kemana-mana. Pilih satu tempat, kemudian tenang di tempat itu. Jangan berpindah-pindah kecuali memang ada kebutuhan yang tidak bisa tidak. Misalnya tempat itu mau dipakai untuk sesuatu yang lebih penting menurut takmir masjid atau sesuatu yang memang harus pindah, maka boleh ya seperti itu. Tapi kalau bisa kita masuk ke masjid, cari tempat dan tidak kemana-mana. Wala yunsita dolatan, kemudian jangan sibukkan dengan sesuatu yang lain, termasuk diantaranya adalah mencari barang hilang. Wala yarfa'a sautahu bi hadratil musallin. Kalau memang ada orang yang sedang sholat, maka sebaiknya kita wiridnya atau baca Qur'annya atau apalah yang sesuatu atau suaranya jangan terlalu kencang. Maksudnya takut mengganggu orang yang sedang sholat. Wala yamurra baina aydihim, itu sebaiknya, tapi kalau tidak bisa dihindari ya terus gimana lagi? Wala yamurra baina aydihim, jangan berjalan di depan orang sholat. Ya kalau ini haram. Kalau yang tadi nggak haram. Kalau ini haram. Meninggikan suara saat ada orang sholat, tapi kita memang forumnya sedang sholat, sedang wirid, maka nggak terlalu haram. Kalau ini haram, wa alla yamurra baina aydihim, melewati orang yang sedang sholat haram. Wa alla yastakhila bisonatin. Kemudian jangan ketika masuk masjid, jangan ada kesibukan pekerjaan apapun. Maksudnya kita sedang di masjid dengan tujuan untuk ke masjid, bukan tujuan untuk rehab masjid, bukan, tapi dengan tujuan ibadah ke masjid. Jangan dibarengi dengan pekerjaan-pekerjaan atau obrolan-obrolan bisnis di masjid, jangan. Nah, pokoknya kalau di masjid sementara hal-hal yang berkaitan dengan dunia stop dulu. Wala yakhudhu fi kalami ahli dunia, apalagi ini, jangan sampai sibuk menjelaskan atau sibuk membahas hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi ya sudah, pokoknya di masjid itu full wirid, ngaji, kalau ngaji, kalau wirid, kalau ibadah-ibadah yang lain, pokoknya sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Jangan sampai sesuatu yang sifatnya kayak tadi, di masjid kok ngobrol bisnis, di masjid kok membahas MLM. Jangan, jadi sudah. Di masjid sudah, jangan bahas-bahas yang aneh-aneh yang sifatnya duniawi. Karena hal ini lihat selama minal wa'idil warid fi qoulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai masuk dalam ancaman minal wa'id, saking pengancam-ancaman yang ada dalam sebuah hadis. Ya'ti fi akhir zaman, Kanjeng Nabi pernah dawuh, ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati yatunal masajid yaq'uduna fiha halaqon. Kelak nanti di akhir zaman, sebagian umatku ada yang ke masjid, mereka duduk sekelompok, tapi dzikruhumud dunya wa hubbud dunya. Pembahasan mereka hanya bisnis dan bisnis.
sehingga akan memunculkan suka dunia. Pembahasan mereka hanya hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian-pencapaian. Saya sudah dapat ini, saya sudah dapat itu, sudah bangun ini, sudah bangun itu, sudah beli ini, sudah beli itu, dan semua hal-hal yang pokoknya sifatnya hubbud dunia. Maka orang yang seperti ini la tujalisuhum. Jangan kalian temani. Jangan kalian temani orang yang di masjid hanya membahas ad-dunya wa hubbud dunya, hanya membahas bisnis dan pencapaian-pencapaian duniawi. Karena falaisa lillahi bihim haja. Allah tidak butuh orang-orang seperti itu. Atau mereka tidak sama sekali tidak berkaitan dengan hal-hal yang dengan Allah, tidak berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Faiza aradta. Jadi ketika di masjid pure murni, tanggalkan semua hal-hal yang berkaitan dengan dunia, murni dengan akhirat. Faiza aradal khuruja tuliba minhul bad'u bil yusra. Ketika hendak keluar dari masjid, upayakan dengan kaki kiri. Wa yatu'aha ala dhuhrin ali, tapi tidak langsung pakai sandal. Sandalnya kaki kirinya taruh di atas sandal. Kemudian sumayal basul yumna awalan. Kemudian pakai sandal dengan memulai dengan tangan dengan kaki kanan. Wal yakul inda khurujihi, saat keluar masjid sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, saya mohon kepadamu dari anugerahmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi dari kanjeng Nabi. Allah menyampaikan firman-Nya, kalimatnya seperti ini. Inna buyuti fi ardil masajid wa inna zuwari fiha ammaruha fatuba li'abdin tatahhara fi baiti thumma zarani fi baiti fahaqqun 'alal mazur ayyukrima zairahu. Rumahku di bumi ini adalah masjid, dan orang-orang yang berziarah, orang-orang yang mengunjungi rumahku, mereka adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Jadi bahagialah hamba yang di rumahnya sudah suci, kemudian mengunjungiku di rumahku, yaitu di masjid. Maka layak sekali aku sebagai orang yang dikunjungi, layak sekali menghormati orang yang mengunjungi. Jadi kita ketika ke masjid itu berarti dalam rangka mengunjungi Allah. Jadi kita sangat terhormat menjadi tamu Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan ini hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, man asroja fi masjidin sirojan lam tazalil malaika wa hamalatul arsy tastaghfiru lahu ma dama fi dzalikal masjid dawuhu. Dari Anas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa siapapun yang memberi fasilitas lampu di masjid, memberi fasilitas lampu. Ini lampu itu batun min abadi masjid, min abadil masjid. Jadi memberi fasilitas masjid. Dalam contoh ini adalah lampu. Maka lam tazalil malaika wa hamalatul arsy tastaghfiru lahu ma dama fi dzalikal masjid dawuhu. Maka para malaikat dan hamalatul arsy, malaikat pembawa arsy, selalu memohon ampun kepadanya, memohon ampun untuk dia selama masjid itu diberi fasilitas, selama fasilitas itu masih ada, selama fasilitas lampu itu masih ada. Jadi hadis ini memotivasi ke kita, usahakan sebisa mungkin kita ada fasilitas untuk masjid. Selama fasilitas itu masih ada, maka para malaikat dan para malaikat pembawa arsy selalu memohonkan ampunan untuk kita. Selama fasilitas itu masih ada, misalnya kayak tadi, fasilitas lampu. Tapi sebenarnya bukan lampu saja, apa saja. Apa saja fasilitas yang kita berikan untuk masjid, selama fasilitas itu masih ada, maka di sana ada doa para malaikat memohon ampun untuk kita. An-nadhafah wallahu a'lam.